Nah, tapi di Philadelphia sendiri juga ada media yang legend ya, yang terkenal waktu itu. Medianya berupa buletin, kecil bentuknya. Nah, pengen tahu? Ini loh medianya, kabar kilat ya, kemudian sip. Terus ini yang masih ada lagi sebenarnya banyak, tapi sudah tidak ada lagi, sudah tidak terbit alias sudah tutup. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Indophily. Nah, kali ini saya mau cerita tentang media atau media komunikasi yang digunakan oleh teman-teman imigran di Philadelphia waktu dahulu. Ya, kita tahu bahwa zaman-zaman dahulu semasa orang-orang kita, orang Indonesia berada di Philadelphia atau bahkan di Amerika, itu media komunikasinya yang dipakai waktu itu. Nah, sekitar tahun 98 ya, 96, 98, tahun 2000-an begitu, banyak orang-orang Indonesia itu bermigrasi ke Amerika. Nah, terutama di wilayah saya ini, yaitu di Philadelphia. Ribuan orang-orang Indonesia itu bermukim di sini. Lewat mana aja, ada lewat California, ada lewat pokoknya di mana aja, lewat Washington DC, lewat New York, semua terus ngumpulnya di sini di Philadelphia. Nah, karena di sini itu yang banyak sekali pekerjaan di sekitar sini. Nah, kita nggak berbicara tentang pekerjaannya itu, kita tentang kehidupan teman-teman imigran yang ada di Philadelphia khususnya ya, tentang yaitu media komunikasi. Nah, zaman-zaman dahulu itu tidak kita bayangkan seperti zaman sekarang ini ya, sudah kecanggihan teknologi meski di Amerika ini. Jadi kita dulu masih ada namanya telepon rumah. Ini telepon yang dipakai itu, yang dipencet-pencet di rumah itu. Terus ada internet juga. Internet itu jarang-jarang ya. Jadi komputernya itu masih berupa komputer tabung gitu. Komputer zaman dahulu. Di PC-nya itu, rakitannya itu masih besar-besar. Jarang sekali laptop dan mahal juga. Kita menggunakan komputer itu untuk menonton berita atau news, yaitu istilahnya waktu itu ya membaca koran online gitu. Ada di Kompas online, ada di Republika online, ada di Liputan 6 online gitu. Kita bisa lihat berita-berita perkembangan apa yang terjadi di negara Indonesia misalkan. Kemudian ada hiburan juga tentang kehidupan selebritis atau artis atau apa gitu ya. Apa istilahnya itu, pokoknya buat hiburan lah. Nah, setelah itu tentu di internet itu juga ada waktu itu masih terkenal Yahoo Messenger. Yahoo Messenger itu untuk media chatting dari beberapa teman-teman kita untuk komunikasi. Selain menggunakan telepon, kita komunikasi dengan Yahoo Messenger. Bahkan kita bisa pasang kameranya di komputer itu, di atas itu kita bisa lihat video call misalkan gitu, pakai voice gitu ya. Wah, itu sudah barang mewah. Senang sekali bisa ketemu
sanak saudara, bisa ketemu teman-teman di seluruh penjuru dunia pakai media komputer. Nah, tapi ada yang beda lagi untuk yang teman-teman yang ada di Philadelphia sendiri, khususnya ya, atau teman-teman Indonesia di Amerika pada umumnya, itu ada sebuah media massa tulis. Jadi media massa cetak istilahnya itu. Itu ada sebuah kayak magazine atau majalah. Dan magazine itu terbitnya di California. Itu ada media namanya Media Indonesia. Bahkan itu ada newspaper yang besar namanya Media Indonesia juga itu. Kemudian ada juga magazine namanya Kabari News, juga terbitnya di California. Mereka kirimkan ke wilayah komunitas Indonesia yang banyak orang-orang Indonesianya itu secara gratis ya. Jadi mereka membiayainya itu dengan iklan, dengan advertise di media-media itu. Siapa yang pasang itu. Jadi media itu gratis semua, dikirim kita mendapatkannya di toko-toko. Nah, tapi di Philadelphia sendiri juga ada media yang legend ya, yang terkenal waktu itu. Medianya berupa buletin, kecil bentuknya. Nah, pengen tahu? Ini loh medianya. Kabar Kilat, ya, kemudian SIP, terus ini yang masih ada lagi sebenarnya banyak, tapi sudah tidak ada lagi, sudah tidak terbit alias sudah tutup. Itu ada Dunia Kita, kemudian ada apa lagi ya, dulu saya pernah buat media buletin malu-malu namanya, kemudian ada buletin yang bersifat private untuk informasi kalangan tersendiri, misalkan buletin Al-Falah yaitu untuk Masjid Al-Falah, kemudian buletin yang dikeluarkan oleh teman-teman di kaum gereja gitu, atau kelompok-kelompok organisasi tertentu ya. Itu banyak sekali. Nah, asik kan? Jadi isinya itu apa? Isinya itu paling menarik ya. Biasanya di sini headline-nya itu dilihatin headline-nya itu semuanya diambil dari internet, kemudian di print di sini, dicetak. Dan ini adalah gratis teman-teman, disediakan di toko-toko Indonesia, kalau di Philadelphia itu di Pendawa, di Borobudur, di mana itu lagi, di Ramayana, di Serikandi, pokoknya di setiap toko-toko Indonesia itu pasti ada buletin ini yang terbit, kalau nggak salah hari weekend gitu ya, kalau nggak Jumat, Sabtu, Minggu lah sekitar itu, gratis. Orang pasti berebut mencari ini, ada Kabar Kilat, ada SIP, ada apa gitu, mesti minta gitu gratis. Mereka cari apa? Selain mereka membaca berita-berita yang di halaman pertama ini, yaitu kemudian ada selebritis atau hiburan-hiburan apa gitu ya. Mereka yang dicari itu adalah ini, iklan baris. Iklan baris ini sangat terkenal, populer, yang bisa menghidupi istilahnya itu media ini, iklan baris juga ya. Jadi ini. Kemudian informasi-informasi lain, misalnya toko-toko atau apa. Nah, ini misalkan ya, iklan-iklan baris seperti ini. Mereka pasang-pasang iklan begini, kemudian ya pokoknya iklan baris. Apa sih isinya iklan baris itu? Nah, isinya itu satu, lowongan kerja. Dulu selain kita telepon ke agensi, misalkan kita punya daftar nama-nama agensi ya, ada nomor teleponnya, kita kontak mencari kerja itu setiap kali kita harus telepon ya untuk mencari kerja itu ada lowongan kerja apa enggak.
Selain itu kita juga mencari informasi di media-media buletin itu selalu dimunculkan iklan-iklan, yaitu dicari daily kasir atau apa gitu ya. Kemudian iklan apa ya lagi yang diminati, yaitu info sewa kamar atau kos. Jadi sewa kamar, sewa rumah sama kos itu pasti semuanya lihatnya di media ini. Jadi lucu. Pokoknya dulu masih seperti itu. Jadi kita selalu membutuhkan media itu untuk mencari informasi. Selain itu juga ada ditempel-tempel di toko-toko ya, ada lowongan kerja, ada sewa kamar, ada pokoknya informasi apa yang dibutuhkan selalu ditempel di toko-toko atau di media ini. Kita pasang iklan, bayar $1 atau berapa gitu, bisa berapa kali terbit gitu. Nah, itu untuk yang media ini. Jadi ada, selain itu di sini juga mengiklankan untuk hiburan ya, jasa isi lagu di HP. Nah, dulu HP-nya itu tidak seperti smartphone yang begini ya. Dulu HP-nya itu HP kuno, yaitu HP Nokia, Sony Ericsson, kemudian ya macam-macam lah, pokoknya Motorola gitu, yang ada kameranya cuma berapa piksel. Kalau text message-nya ya pakai manual semua gitu, pinter. Terus kemudian menuju ke BlackBerry lebih privacy lagi, lebih bergaya lagi, ada iPhone juga gitu. Wah, tapi keren, dulu masih seperti itu ya. Nah, HP ini perlu diisi oleh lagu-lagu untuk mendengarkan musik-musik kalau kita pergi kerja atau pergi kemana, kita ya untuk hiburan. Lagu-lagunya lagu-lagu ya kesukaan teman-teman. Misalkan kita mau pesen lagu apa, biasanya terus di-downloadkan pakai di MP3 atau apa gitu. Kemudian ada pesen VCD. Jadi kita bisa pesen VCD misalkan untuk lagu-lagu apa, Yunisar atau apa, atau album gitu. Kita juga pesen album di VCD atau album CD. Misalkan kita kumpulan lagu-lagu apa dari CD itu isinya berapa. Bahkan album untuk MP3 juga di CD gitu. Kemudian ditransfer ke VCD juga buat yang videonya. Kita dulu masih menggunakan VCD player ya, belum ada yang sekarang gini ya. Terus kemudian setelah VCD player langsung ke DVD, kemudian ke Blu-ray waktu itu. Jadi Blu-ray juga jarang, tapi yang lagi laris ya VCD sama DVD waktu itu. Jadi asik pokoknya kalau kita mengingat zaman-zaman dahulu itu, media-media kita itu seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan masa-masa sekarang, sudah ada cellphone, tinggal pencet-pencet, tinggal nonton apa aja, semuanya internet dan semuanya ada di. Kita ingin istilahnya itu mengenang masa-masa dahulu tentang sebelum adanya smartphone, media-media yang dipakai oleh teman-teman imigran Indonesia yang ada di Philadelphia waktu-waktu itu. Kehadiran smartphone bisa memberikan nuansa baru untuk teman-teman yang ada di Philadelphia ini, semakin mudah untuk mengakses baik berita, hubungan langsung telepon dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan teman-teman yang ada di seluruh penjuru dunia bahkan. Dan kita bisa langsung bikin video call, sudah ada internetnya langsung di sini, bisa nonton video berjam-jam, sekuat tenaganya, sekuat cellphone-nya pokoknya. Jadi semuanya sudah termanjakan untuk saat ini. Menghubungi agensi juga sama, dan gaji kerja juga tidak seperti zaman-zaman dahulu, yaitu gaji kita itu masih berapa, 5.25 ya, $5.25 di wilayah sini ya. Kemudian berangsur-angsur naik jadi 7, kemudian 9, sekarang sudah
12 ke atas ya. Jadi sudah bersyukur kita melalui tahun-tahun sudah di negeri orang, dan alhamdulillah teman-teman juga yang sudah masih banyak yang ada tinggal di sini juga nggak jumlahnya, ini jumlahnya banyak sekali di sini, masih ribuan orang juga di sini. Jadi Philadelphia ini memang benar-benar kota imigrannya, istilahnya kampung Indonesia ya. Jadi kampungnya orang-orang Indonesia yang ada di Amerika itu ya di Philadelphia ini, karena penduduknya itu mengelompok, jadi satu gitu. Juga ada di New York, di daerah-daerah Queen, daerah Elmhurst sana gitu, itu dimana di situ ada warung-warung atau toko-toko Indonesia, pasti di situ banyak komunitas Indonesia yang bermukim di sana. Di California juga mungkin juga seperti itu, saya belum pernah ke sana, tapi dari teman-teman di sana juga banyak sekali, banyak orang-orang Indonesia, dan memang tempatnya beda-beda ya, jauh-jauh. Di seluruh Amerika ini pasti ada ya orang-orang Indonesia. Tetapi berapa sih jumlah persentase orang-orang kita di Amerika ini? Sangat kecil sekali dibandingkan dengan para imigran yang dari negara-negara lain, dari Asia sendirilah. Ini sangat-sangat kecil. Kita sangat kalah dengan Filipina, kita sangat kalah dengan Thailand, Kamboja. Di sini banyak sekali orang-orang Asia yang itu persentasenya juga banyak sekali. Tapi kalau di populasi di seluruh Amerika, Asia paling kecil sekali. Nah, oleh karena itu mari kita bikin komunitas atau kita satukan orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu, gak peduli itu yang bersurat atau yang tidak punya surat, istilahnya itu resmi atau tidak resmi, kita satukan untuk hidup di sini. Yang belum resmi misalkan kita tolong untuk bagaimana cara menjadi resmi, kita kuatkan persatuan kita untuk bagaimana bisa menolong teman-teman yang belum resmi di sini untuk menjadi resmi di sini. Karena kita harus punya kekuatan, istilahnya populasi orang-orang Indonesia di sini sebagai komunitas yang kuat gitu, yang bersatu, yang diakui di negara-negara asing, contohnya di Amerika. Dan alhamdulillah di Philadelphia ini bendera Indonesia sudah berkibar di kota Philadelphia. Banyak sekali bendera-bendera di sini yang berjajar di namanya di sepanjang jalan Benjamin Franklin Parkway. Itu ada beberapa bendera-bendera. Itu menandakan bahwa bendera Indonesia diakui sebagai imigran dan termasuk komunitas, istilahnya itu diakui sebagai komunitas, adalah bagian dari penduduk di Philadelphia. Nah, ayo yang kepingin ke sini, ayo kita dukung ke sini. Of course, kita berusaha untuk menjadi baik, jangan berbuat kriminal. Kalau mau kerja ya kerja, jangan hiraukan kamu kerja ini melanggar ini. Tidak, yang penting kita kerja. Kalau kita kepingin mengurus surat-surat ya kita berusaha untuk bagaimana cara mengurus surat. Kita berusaha untuk menjadi baik, tidak untuk menjadi kriminal. Itu aja teman-teman, semoga informasi kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman, baik yang pernah ada di Philadelphia dulu sebagai kenang-kenangan flashback atau memori pernah tinggal di Indonesia atau mau kangen istilahnya itu ya, dan juga bagi teman-teman yang ada di Amerika sini yang lagi nonton video saya atau channel saya, juga bagi teman-teman yang kepingin datang ke Amerika ini, semoga video ini bisa memberikan manfaat dan menghibur. Terima kasih. Salam dari Philadelphia, Indophili Channel. Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa selalu bahagia, selalu happy. Bye. Ya teman-teman, terima kasih sudah
menyaksikan channel saya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment yang positif.